hawanya itu udah beda. Dinginnya itu bukan kayak dinginnya di Wonosobo, tapi itu di Wonosobo. Jadi waktu udah mau kelihatan di gardu pandang, kebetulan aku melihat sosok macan. Tuh aku melihat kayak ada bayangan. Nah itu di situ di sampingnya ada nenek-nenek. Halo, kembali lagi di Saya Dimensi. Di Saya Dimensi kali ini membawa narasumber seorang perempuan yang cukup cantik dan suka berpetualang di gunung. Untuk kali ini namanya Mbak Mai. Mbak Mai asal dari Wonosobo yang datang langsung ke Saya Dimensi untuk menceritakan kejadian-kejadian horornya saat pendakiannya. Selamat malam Mbak Mai. Malam Mas. Oke. Ini dari Wonosobo tadi Mbak Mai? Apa? Iya, tadi siang baru sampai ke sini. Oh, siang tadi transit ke mana? Ke saudara. Oh, saudara. Ada saudara di sini? Ada saudara di sini. Oh iya. Itu kejadiannya di Gunung Sumbing? Iya, di Gunung Sumbing. Gunung Sumbing via Bowongso. Via Bowongso. Untuk masuk ke ceritanya, kita dengarkan langsung ceritanya dari Mbak Mai. Oke. Dulu tuh waktu tahun 2020, kebetulan aku masuk di salah satu kampus di Jawa Tengah. Dan ketika sudah masuk, itu aku ikut di organisasi atau unit kegiatan mahasiswa di kampus tersebut. Nah, singkat cerita, itu sudah melakukan rekrutmen. Ketika ikut rekrutmen dan aku bisa masuk di unit kegiatan mahasiswa tersebut, ternyata di dalam organisasi itu ada beberapa step untuk bisa ikut di jadi anggota itu berawal dari ada diklat SAR itu saya lolos. Selanjutnya itu ada yang namanya pendidikan lanjut. Nah, ya, ketika pendidikan lanjut itu ada beberapa jenis ya Kak. Ada 4 sub yang ada di dalam organisasi itu salah satunya adalah mountaineering. Nah, untuk mountaineering ini kita melakukan kegiatannya langsung explore di gunung. Kebetulan ada di Gunung Sumbing karena untuk di awalnya itu kan waktu COVID Mas. Oh, iya. Nah, waktu COVID itu harusnya itu kita di lokasi Merbabu, tapi pada saat itu lokasi Merbabu itu tutup, jadi nggak bisa naik ke sana. Nggak bisa naik ke Merbabu ya? Nggak bisa naik ke Merbabu. Setelah itu untuk para senior kan waktu itu aku masih junior ya. Untuk para seniornya itu mereka mencari tempat yang sekiranya cocok, sekiranya memungkinkan untuk junior-juniornya itu bisa ke sana, dan waktu pada saat COVID itu bisa kita bisa mendaki ke sana, dan ternyata sudah lulus survei itu bisa di Gunung Sumbing. Itu berarti sebelum COVID itu di tahun 2000 berapa? Itu di 2020 sudah 2020. COVID, ya masih COVID awal lah ya, soalnya dulu kan 2019 PPKM atau itu sudah mulai ada PPKM. Nah, setelah itu kita di waktu itu tuh weekend kita ke sana 3 hari 2 malam. Untuk di hari Jumatnya itu kita langsung OTW ke Bowongso, kan kebetulan melakukan pendakian itu di Gunung Sumbing via Bowongso. Start dari siang ke sore karena biasa sih WIB itu biasanya kita molor. Oh iya. Iya. Waktu Indonesia. Bagian molor. Bagian molor. Iya. Itu
start dari panitia itu harusnya siang, biar kita nggak kemalaman sampai Bawongsonya. Tetapi banyak teman-teman kita yang ada yang molor, ada yang telat gitulah. Terus akhirnya jam-jam berapa ya? Jam-jam sekitar udah agak sore tapi masih siang gitu loh Mas. Kita sudah kumpul semua, langsung berangkat ke sana. Itu kita langsung OTW ke Pak A. Karena kita dikenal dengan Pak A ini itu sudah kenal cukup lama di salah satu penduduk di Bawongso itu. Di perjalanan itu kita sudah ngebut lah intinya, karena sudah ada yang namanya estimasi waktu. Jadi kita harus menentukan waktu kita dari start kita dari kampus sampai ke Bawongsonya. Iya. Udah di manajemen waktunya. Sudah di manajemen waktu. Iya. Setelah itu kita sampai di Bawongso, kita singgahnya di tempat Pak A ini. Setelah itu. Oh jadi nggak di base camp? Enggak di base camp, karena kita sudah menghubungi Pak A ini itu untuk kita bersinggah di sana dan bermalam di sana. Setelah itu kan udah sampai di tempat Pak A ini. Nah di Pak A ini itu kita kan harusnya kalau di base camp Bawongso itu ada yang namanya cek logistik. Jadi barang apa saja yang belum yang kita tidak bolehkan untuk dibawa naik, contoh seperti makanan kaleng, itu jenis-jenis makanan kaleng itu tidak boleh bawa ke atas, karena kalau misalkan sampahnya sampai tertinggal di sana kan tidak bisa didaur ulang, gitu, dan harus dibawa. Betul. Terus akhirnya tidak boleh bawa ini, tapi hanya disimpankan di base camp itu, atau enggak ditinggal di tempatnya Pak A. Setelah kita cek logistik, kan ada beberapa aja yang kita bawa. Itu makanan apa saja, minuman apa saja, cemilan apa saja yang kita bawa. Jadi dari yang tidak boleh sama yang diperbolehkan itu dibedakan. Jadi di base camp itu sama petugas base campnya itu dicek lagi bawaan-bawaan. Iya, dicek lagi. Jadi untuk sebelumnya mendaki ini berapa orang? Kalau untuk mendaki ini ada 12 orang. 12 orang itu sudah tergabung dari senior dan junior di Mapala tersebut. Iya, untuk ceweknya itu ada 6 orang, untuk cowoknya juga ada 6 orang. Jadinya totalnya ada 12 orang, tapi kebetulan juga kita ada teman dari Mapala di Wonosobo tersebut, itu ada 2 orang yang menemani kita. Yang ikut gitu? Iya, yang ikut. Tapi untuk yang dari Mapala Wonosobo itu ada 2 orang. Iya. Jadi 14 orang? Jadi 14 orang totalnya. Itu kalau untuk 2 orang itu dia nyusulnya di waktu hari Sabtu. Berarti udah posisi mendaki? Posisi sudah mendaki dan sudah sampai di base camp. Setelah cek logistik, itu kita langsung kembali ke Pak A untuk bermalam di sana. Itu kita cukup ceria sih. Waktu awalnya kan kayak kita harus menghafalkan materi yang sudah diberikan sama seniornya. Iya, sudah harus dipersiapkan matang-matang gitu. Terus ada juga kayak pra materi. Jadi diulas lagi di situ? Diulas lagi, tapi hanya untuk teorinya, materinya. Untuk materi itu diulas lagi, ini untuk apa, materi ini untuk apa, gitu. Sudah sampai malam nih, sudah malam, kita waktunya tidur dan di keesokan harinya. Jadi naik itu nggak malam itu ya? Berarti tidak. Di pagi harinya? Iya, di pagi harinya. Jadi untuk pendakian itu hanya 2 hari 1 malam. Tapi karena kita kayak perlu materi pengulangan dan kita butuh estimasi estimasi perjalanannya itu, dan kita ada yang namanya aklimatisasi, jadi penyesuaian. Karena dari kampus itu suhunya itu cukup yang agak panas gitu, agak panas. Jadi kalau misalkan kita ke base camp Bawongso itu kan dia di sana dingin. Nah itu jadi kita perlu yang namanya aklimatisasi, penyesuaian suhu tubuh ya. Iya betul. Itu kita kan sudah bermalam di sana dan sudah suhunya kita sudah menyesuaikan lah dengan suhu yang di sana, dengan kondisi dinginnya di Wonosobo. Ketika bermalam di sana itu kan kita
ada bersih-bersih nih, bersih-bersih diri lah kan habis perjalanan. Itu setelah itu kita bersih-bersih itu yang bagian cowok itu dia duluan, karena cowok kan biasanya bersih-bersihnya cepet, ya. Lebih cepet iya. Terus untuk yang cewek itu terakhir karena biasanya masih mandi lah apa ini tuh gitu. Dandan dulu. Iya betul, betul. Nah itu terus kebetulan aku yang paling terakhir. Oh udah. Iya. Urutan mandinya aku yang paling terakhir karena ya yang depan itu senior, kita menghargai senior untuk dia biar di depan. Iya. Gitu. Seharusnya senior mengizinkan untuk juniornya terlebih dahulu ya. Gitu. Terus kebetulan aku terakhir. Nah aku terakhir itu sama temanku 2, jadi bertiga. Mandi bareng itu? Enggak mandi bareng. Itu cuma apa kayak nungguin tapi kita ke toiletnya ke kamar mandinya itu bareng, tapi mandinya tetap satu-satu, tapi di urutan itu. Akhirnya mandi bareng. Enggak. Itu. Enggak. Kamar mandi 3 orang ya. Waduh. Malah enggak itu. Lihat-lihatan lah. Setelah itu kan udah selesai nih. Nah, gantian aku yang masuk ke kamar mandi. Masuk ke kamar mandi itu hawanya sudah beda. Ibarat kata kan aku orang situ. Aku orang Wonosobo sendiri. Nah, kayaknya tuh agak gimana gitu kalau misalkan sampai terjadi hal-hal yang di luar nalar gitu. Sudah selesai mandi itu, sebelum itu tuh kayak hawanya itu udah beda. Dinginnya itu bukan kayak dinginnya di Wonosobo, tapi itu di Wonosobo gitu. Firasat tuh udah nggak enak banget. Aku udah kayak adalah yang deket sama senior gitu kan. Jadi aku bilang, Kak ini tuh kok gini ya. Ya itu paling firasatmu aja. Gitu. Dari saat itu yang dirasain gimana? Itu yang aku rasain udah kayak gimana, kayak orang cemas deg-degan tapi nggak tahu apa yang dirasain. Gitu. Yang udah aneh gitu, resah gitu, kayak udah berfirasat apa yang bakal terjadi gitu. Itu udah ngerasa dulu. Iya udah ngerasa dulu. Nah waktu itu tuh udah aku bilang sama senior kan. Nah setelah itu kayak ya udahlah nggak usah dipikirin, kita lanjut istirahat aja. Itu dia istirahat. Aku kebetulan istirahatnya sama senior itu tuh, namanya Kak E. lah. Ya, inisialnya E. Gitu. Aku udah bilang itu dan lanjut tidur. Selesai tidur, bangun di pagi hari itu dibangunin sama senior sekitar jam 5 pagi untuk kita memulai pendakian. Jadi dini hari banget ya, termasuk masih pagi banget ya? Termasuk masih pagi. Untuk start itu sekitar jam 5:30. Itu karena kita kan pendakian nggak yang kita mengharuskan untuk mandi gitulah. Nah jadi cuma pagi, cuma siap-siap aja, logistik apa yang dari base camp itu diperbolehkan kita bawa, dimulai dari mineralnya ada berapa kita yang bawa, itu yang intinya yang udah dicatat sama petugas dari base camp Wonosobo itu kita yang bawa, itu yang kita bawa gitu. Setelah itu kita mulai pendakian. Sebelum pendakian itu di base camp kita kayak berdoa untuk keselamatan kita. Berdoa bareng. Berdoa bareng. Sebelum itu juga karena kita kan pendakian ini atas dasar organisasi ya, dan di sub mountaineering itu ada bagian lagi. Jadi untuk di mountaineering ini itu ada berbagai sub lagi. Nah itu untuk yang ketika pendakian itu dibagi, itu ada leader. Ada leader, itu yang kedua ada navigator. Oh iya, navigator. Iya. Mencari jalan. Iya, betul. Itu yang ketiga ada logistik. Ya. Untuk logistik, entah peralatan, entah makanan. Itu yang keempat itu ada SAR sebagai medis. Oh. Iya. Tim medisnya. Tim medisnya. Terus yang terakhir itu ada swiper sebagai penjaga yang di belakang. Nah kebetulan aku bagian yang SAR atau medis. Oh. Iya. Itu kan harusnya P3K-nya. Iya betul, P3K-nya.
itu kan seharusnya aku yang menolong, tapi aku yang ditolong. Kenapa? Begini ceritanya. Jadi ketika awal di pendakian itu, aku udah berfeeling kan dari malam itu kan udah firasatnya udah nggak enak, udah cemas, resah, pokoknya yang nggak bisa diucapkan lewat kata-kata gitu. Yeah. Nah setelah itu ada lagi perasaan itu muncul lagi di pagi hari itu waktu berdoa, kayak bukan bisikan sih, tapi kayak yang berfirasat kalau janganlah naik sekarang, nanti aja gitu. Kayak seperti ada yang ngomongin gitu. Enggak seperti ada yang ngomongin, cuma tuh kayak firasatku bilang tuh kayak jangan mendaki sekarang gitu. Aku juga visi dari Mbak Mai sendiri nggak mau mendaki untuk pada saat itu gitu. Iya. Jadi waktu itu tuh aku udah bilang dengan senior yang sebagai penanggung jawab di kegiatan itu. Aku udah bilang, Kak, bisa nggak sih kalau nggak usah berangkat di jam sekarang gitu, nanti aja kalau misalkan agak siang. Tapi si penanggung jawab ini itu bilang kalau misalkan kita berangkat siang, nanti kalau sampai di jam 12 sampai jam 2 itu kan panasnya sudah Iya, itu sudah panas banget dan itu bisa menyebabkan hipertermia atau panas yang berlebih. Gitu. Jadi udah dikasih edukasi juga sih kalau misalkan kita berangkat siang gitu. Setelah itu dehidrasi. Iya, dehidrasi dengan hipertermia gitu. Setelah itu akhirnya dianjurkan di berangkat pagi hari itu, tetap di pagi hari itu. Pagi berangkat ya? Pagi berangkat. Setelah melakukan doa, kita langsung berangkat. Kita kan lewat makadam itu jalan bebatuan ataupun aspal yang ada di sana, intinya yang masih di bawah sebelum gardu pandang. Ya itu. Setelah itu ketika perjalanan itu ada ladang milik penduduk di sana. Dan kebetulan juga itu ada yang memilikinya, ada pemiliknya. Ya. Berarti pas di kebun pemiliknya itu? Iya, pas di kebun pemiliknya. Ketika di situ, kan ketika perjalanan itu ada di Mapala yang aku ikutin, itu ada peraturan kalau misalkan junior dia biar jalan dahulu, kalau misalkan dia ada kendala baru tanya dengan senior yang ada di belakang. Jadi untuk senior itu hanya mengawasi di belakang. Oh gitu. Iya, waktu itu. Setelah itu kita sampai di pertengahan antara base camp Bowongso sampai di gardu pandang. Itu kita melakukan pembidikan untuk menentukan azimut dengan baik azimutnya di suatu tempat itu. Berarti pakai kompas itu? Iya, pakai kompas. Nah, singkat cerita itu selesai, kita langsung melakukan perjalanan lagi. Nah, setelah mau sampai di situ, itu sudah agak paling gak nyaman sih, karena di penduduk itu, di orang yang pemilik ladang itu tuh kayak ngelihatinnya itu udah kayak yang tajam banget gitu loh. Oh, berarti ketika pendakian itu Mas penduduk situ ngeliatin? Waktu kita di perjalanan di Makadam, yang orang yang ada di ladang itu ngeliatinnya udah tajam banget. Kenapa? Kurang tahu juga. Dilihatin terus gitu? Iya, kayak dilihatin cuma kayak kita kan kayak ya orang Jawa ya, kayak permisi, non sewu gitulah, yang bahasanya seperti itu. Nah setelah itu aku udah kayak kaget ini, kok sampai ngeliatinnya sampai begitunya. Aneh gitu. Aneh gitu, iya, perasaan kalau dari penampilan ya kita penampilan anak gunung gitu ya, walaupun pemula gitu waktu itu. Nah ketika itu kan udah kayak firasat tuh udah nggak enak nih. Aku udah semakin kayak yang nggak usah berangkat gitu. Aku sama temanku yang lain itu kayak udah minta break dulu, break dong, sampai ada yang salah satu temanku tuh kayak yang, aduh jangan break lah, kita kan di sini udah mau ngikutin pendidikan yang senior adakan gitu.
Setelah itu kita udah mulai sampai di gardu pandang. Nah, di sini mulai yang menyeramkan. Kenapa ya? Jadi apa? Jadi waktu udah mau kelihatan di gardu pandang, kebetulan aku melihat sosok macan. Di gardu pandang? Iya, jadi sosok macan itu, macannya itu berwarna putih keabuan. Itu dia duduk di sebelah, kalau kita berjalan gini berarti di sebelah kanan kita. Di sebelah kanan kita itu sudah ada macan yang bukan macan sih, kayak harimau gitu loh. Kayak harimau sama macan itu sama nggak sih? Itulah. Nah seperti itu. Itu udah. Harimau itu beneran atau? Nggak tahu juga. Tapi teman-temanku itu kayak yang dengan santainya dia berjalan gitu loh. Berarti yang dilihatin itu Mbak Mai sendiri? Kalau aku lihat sih lihat, tapi kalau untuk teman-teman itu kurang paham. Karena posisi itu kan dari urutan yang tadi leader sampai yang swiper itu, aku kan dia nomor 4 dan aku teman-temanku yang 3 di depan itu udah duluan sampai ke depan, jadi aku baru aja mau naik gini. Nah disitulah di pinggir jalan berarti? Lebih tepatnya di samping gardunya sih. Oh, di gardu pandang itu? Iya, di gardu pandangnya, gardu pandang gerbangnya itu loh. Nah yang di situ tuh kalau kita gini berarti dari sebelah kanan kita. Padahal itu pagi? Itu posisi pagi. Nah kenapa? Biasanya kan kalau hantu gitu kan biasanya di malam hari atau enggak sore maghrib gitu lah. TV biasa. Iya gitu. Munculnya di jam-jam segitu. Tapi ini anehnya itu sudah di jam pagi. Melihat macan itu. Terus perasaan Mbak Mai gimana pas waktu itu? Deg-degan dong, namanya macan kan kayak kalau kita diterkam gitu kan kita udah mati duluan tuh gitu. Ketika sudah sampai di situ dan dengan melihat itu, aku cuma tatap-tatapan sama temanku dan teman-teman aku pun udah nggak ada yang merasakan takut. Kayak mereka tetap ya dengan rasa capeknya dia ketika naik aja, nggak ada yang takut, gelisah. Berarti nggak melihat itu? Iya, kemungkinan aku saja yang melihat. Nah setelah di situ kita kan melakukan sesi foto. Melakukan sesi foto itu kayak yang aku ambilnya tetap yang di sebelah kiri perjalanan, kan itu ada di sebelah kanan harimaunya. Nah itu aku takut banget udah yang itu kayak jelas, cuma dia bentuknya itu kayak yang santai gitu loh. Bentuknya harimau itu kayak dia yang santai, cuma ngeliatin habis itu dia buang muka. Tapi untuk posisinya dia itu seperti dia bersantai, harimau bersantai itulah. Ya, tiduran. Gitu. Enggak kayak yang kaki belakangnya itu nyantai, tapi kaki depannya itu kayak yang kita gini gitu loh. Gitu. Dia cuma dan kepalanya itu agak naik gini, cuma dia ngeliatin gini langsung sudah buang muka. Tapi itu entah pertanda apa ya, entah pertanda yang baik atau pertanda yang buruk juga kurang paham. Nah sebelum itu, waktu di base camp, kita flashback dulu ya kak. Ketika di base camp itu kita dibawakan ada 2 macam cairan. Yang pertama itu semacam kayak santan berwarna putih. Yang kedua itu ada seperti gula Jawa yang udah dicairkan. Dan di sana itu ada wanti-wanti itu apa ya? Narang apa ya kayak himbauan. Ya, di sana itu ada himbauan untuk cewek-cewek itu ditanyain ada yang berhalangan atau tidak berhalangan dalam artian menstruasi. Apa ya? Haid atau menstruasi itu. Nah di situ untuk senior aku ada salah satu yang dia memang sudah menstruasi, jadi sudah ada himbauan kalau misalkan tidak bisa sampai puncak dan tidak boleh, bukan tidak bisa tapi tidak boleh. Oh berarti nggak sampai puncak? Enggak. Dan waktu itu aku sudah mau ada di fase itu, di fase menstruasi atau PMS.
gitu, sudah mulai di fase itu. Tapi aku berpikir kalau di dalam 3 hari itu nggak bakal terjadi menstruasi gitu, karena sudah ada ini sih, udah ada jadwalnya. Iya, sudah ada jadwalnya sendiri itu. Lanjut lagi di yang gardu pandang itu, ketika sudah selesai foto kita melakukan pendakian lagi. Ketika di pendakian itu di jalur itu sudah kayak yang aneh gitulah, sudah hawanya itu hawa yang bikin bulu sini berdiri semua gitu loh. Udah gitu. Terus posisi masih siang? Iya, posisi enggak siang, pagi itu sekitar jam 6:30 mungkin. Karena kita kan habis waktu di ketika melakukan pembidikan itu, kan kita perlu menghitung, perlu membidik, nggak cukup satu arah, nggak cukup satu titik juga gitu. Jadi habis waktu di situ sampai di gardu pandang itu sekitar jam 6:30 dan kita langsung lanjut lagi. Setelah itu sebelum pos 1 ada pohon tumbang kan, itu. Oh iya? Iya, sebelum pos 1 itu ada pohon tumbang. Nah, itu tuh pohon tumbangnya itu kayak yang L, bentuknya L. Ada yang pohonnya masih berdiri dan yang sebelahnya itu dia tumbang, tapi tumbangnya itu nggak tumbang ke tanah. Dia tumbangnya masih melengkung aja gitu. Melengkung gini, masih ngambangin lah, di sini masih bisa buat jalan walaupun nunduk. Nah, sebelahnya yang pohon berdiri itu ada bisa buat jalan juga, tapi di situ udah semak-semaknya udah banyak tinggi. udah tinggi, semak-semaknya udah tinggi. Dan di situ kebanyakan mungkin buat kencing mungkin atau enggak buang air, karena di situ potensinya sangat tertutup bisa buat hal itu gitu. Nah, sampai di situ itu aku minta break dengan teman-temanku sampai tersusulnya si senior itu ke rombongan kita yang tadi gitu. Setelah itu udah kan, kalau misalkan kita melakukan perjalanan itu dikasih tahu kalau misalkan kita jangan duduk. Bukan jangan, tapi dianjurkan untuk jangan duduk, karena kalau misalkan kita duduk terus jalan lagi malah tambah nggak kuat. Gitu. Kita biar mungkin itu biar diasumsikan dari senior, biar kita nggak terlalu berimajinasi lebih gitu mungkin ya, biar nggak ngerasa capek gitu. Setelah itu aku kok kayak udah pengen mual gitu loh. Tapi untuk mualnya itu entah karena hal itu atau hal lain karena belum sarapan juga gitu. Jadi di situ mual. Nah, ketika mual itu, tapi mualnya itu mual air liur. Air liur. Oh iya. Muntahnya itu muntah air liur, gitu ya? Muntah-muntah air gitu. Padahal posisi itu belum minum sama sekali. Gitu. Di situ udah kayak yang berat banget di pundak, mungkin karena emang bawaannya aja yang banyak gitu ya, logistiknya banyak, terus kayak yang perlengkapan pribadi juga banyak gitu. Nah, di situ itu sudah kayak udah nggak kuat gitu ya, di dada itu udah sesek, terus habis itu muntah. Setelah muntah kita langsung lanjut perjalanan lagi, karena aku berpikiran kalau sia-sia banget kalau misalkan aku harus pulang. Gitu, iya. Itu di sebelum pos 1 atau malah sudah pos 1? Sebelum pos 1. Itu udah muntah? Sudah. Muntah? Iya, sudah. Lanjut lagi itu melakukan pendakian sampai di pos 1. Pos 1 Taman Asmara. Iya. Tuh. Kita melakukan break lagi untuk beberapa menit untuk menambah kayak yang biar stamina kita tetap ada gitu. Tapi di situ tuh kayak udah semakin berat. Ternyata itu walaupun aku bertukar karir dengan temanku yang lebih enteng, sama saja lebih berat. Beratnya sama. Karena beratnya itu cuma di sebelah tangan kiri. Iya. Mungkin ya karena aku di situ udah berpikir positif aja.
kayak yang mungkin karena aku kecapean, karena perjalanan mendaki kan nggak semudah kita berjalan kaki di jalan raya. Nah itu setelah itu sudah selesai break, sudah selesai beristirahat, lanjut lagi sampai ke tempat camp-campan gitu. Itu karena lapang kita berhenti lagi untuk kita makan. Jadi sempat masak dulu? Sempat makan, tapi makan roti, nggak sampai masak. Karena kalau masak kan kita mengeluarkan kompor gas dan lain-lain, gitu. Makan pembekalan yang gitu. Nah di situ itu sudah mulai kayak yang lebih nggak enak lagi, karena mulai dari pos 1 sampai ke situ aku sudah kayak yang deg-degan gitu loh. Deg-degannya itu semakin tinggi, cemasku semakin tinggi. Dan kayak yang ini loh, kita lagi berjalan tapi kayak kita diteror dengan mata. Jadi kayak ada yang ngeliatin terus, tapi ketika aku ngelihat di sekeliling itu nggak ada sama sekali, nggak ada apa-apa. Kayak ada yang mengawasi gitu? Iya, kayak ada yang mengawasi. Jadi itu hawanya itu kayak pengen ngeliatin kanan kiri kayak resah. Ada resah, betul. Kayak ada apa sih kok gini? Perasaan belakangku cuma cowok satu, dan itu pun kayak bener-bener di belakangku. Jadi nggak mungkin dong kalau misalkan dia yang mau meneror aku gitu kan. Itu kayak tatapannya itu udah tajam banget. Dan ketika sudah di tempat camp itu lebih ini lagi, lebih kayak yang lebih menakutkan, karena di sana itu aku melihat kayak ada bayangan, sekelebat bayangan gitu. Posisi masih siang? Posisi masih siang, justru siang itu. Tapi siang itu di situ sudah mendung. Oh, mendung? Iya, sudah mendung. Ketika pendakian itu di atas di camp itu sudah mendung, karena kita kan nggak merhatiin cuaca ya, nggak merhatiin cuaca, kayak kita sudah namanya melakukan manajemen perjalanan, kayak kita break dari kita jalan itu kan waktu kita catat terus tuh. Jadinya kita fokusnya di situ, nggak ngelihat kayak udah mendung atau apa gitu. Cuma kan posisi emang di Bawang Tua itu kan view-nya masih belum kelihatan ya, masih bener-bener hutan yang banyak pohon-pohon tinggi. Jadi itu kayak nggak kelihatan kalau itu sudah mendung atau enggak. Ngehnya itu baru di situ, rasanya baru di situ. Sudah melihat ketika makan itu kayak melihat sekelebat. Aduh, aku tanya sama temen aku, lihat nggak? Apa kamu tuh? Gitu. Malah aku tuh kayak yang diceng-cengin gitu loh. Kayak aku yang diceng-cengin, kamu tuh kenapa sih gitu, kamu tuh gini, nggak usah gitu, kecapean tuh jadi kayak gitu. Gitu. Kayak yang gitu. Tapi posisi itu aku yang ngerasain kayak bayangan itu apa sih, itu tuh aku tuh kayak pengen ngelihat dia, pengen pengen yang cari dia itu apa sih gitu, kayak yang kepo gitu. Tapi yang namanya mungkin hal mistis ya, itu jadinya kayak yang nggak bisa kita gapai gitu. Lanjut lagi, ketika sudah selesai break, kita jalan nih dari pos 1 ke camp itu sampai di camp Gajah. Itu makan waktu yang cukup lama, karena setelah di camp yang tadi itu tuh udah mulai gerimis. Oh, malah gerimis? Iya, sudah mulai gerimis. Iya, setelah itu sudah mulai gerimis kan, kita kalau misalkan pendakian itu sudah dianjurkan suruh bawa mantel. Nah, karena kita bawa carrier yang tinggi, itu bawanya mantel yang namanya mantel ponco atau mantel kelelawar. Oh iya. Iya, itu karena bisa untuk menutupi carrier yang di belakang, jadi nggak terlalu basah banget walaupun sudah menggunakan cover dari tas carrier-nya itu. Setelah itu sudah melakukan perjalanan itu di bawah arahan dari senior, itu kita dijadikan satu aja bareng gitu. Jadi senior sama itu?
Iya, senior sama junior bareng, tapi masih dengan aturan junior yang di depan, senior yang di belakang. Tapi kita masih tetap satu urutan. Kan tadinya terpisah tuh. Yang masih kelompok junior yang di depan banget, yang senior di belakang. Nah, singkat cerita itu barengan. Iya, setelah barengan itu tuh aku yang udah minta break mulu, karena aku udah kayak aku takut nggak bisa naik. Bukan karena nggak bisa naik yang nggak bisa naik yang kakinya pegel gitu, enggak, tapi karena ya itu hal itu tadi, udah berfirasat nggak enak dari bawah, udah di tempat camp setelah pos 1 itu ada sekelebat bayangan, itu udah buat aku untuk aku mau pulang aja gitu, aku mau pulang aja. Jadi itu tuh kayak udah bener-bener sudah bener-bener buat aku bener-bener takut sih. Iya. Setelah itu lanjut perjalanan lagi. Nah, ada itu di bagian tebing. Itu jadi setelah camp itu kan perjalanan itu ada tebing 1, setelah itu ada tebing 2. Nah, yang di tebing 1 ini di atas itu kan ada apa sih ya namanya? Talas, tapi talas yang besar itu apa sih namanya? Pokoknya itu tuh tanaman talas, tapi tanaman talas yang ukurannya yang bener-bener gede. Gitu. Nah, yang itu yang biasanya di hutan-hutan itu bentuknya kayak talas gitu. Nah, itu di situ di sampingnya ada nenek-nenek. Di samping pohon? Bukan pohon, tanaman tadi. Tanaman talas itu di tepatnya berarti kalau misalkan aku jalan itu ada di belakangnya. Gitu. Itu nenek-nenek? Iya, nenek-nenek. Jadi untuk jadi untuk nenek-nenek itu tuh dia kayak yang ngelihatin dari kejauhan. Dia ngeliatin kejauhan sampai bener-bener dia di bawahnya. Kita di bawahnya dia. Dia masih di situ. Posisi masih di atas tuh, Nek? Iya, enggak atas banget sih. Cuma kayak kalau misalkan kita berdiri itu di atasku gini lah. Itu tebingnya enggak yang tebing tinggi banget, enggak. Paling sekitar 1,5 meter gitu. Yang segituan, karena kan yang jalannya gini terus yang atasnya ada tebing gitu lah. Nah, yang gitu. Terus nenek-nenek itu tuh ngeliatin terus. Jadi untuk nenek-neneknya itu, karena aku sebut nenek-nenek karena dia beruban. Oh, berarti memang jadi nenek. kalau untuk posturnya dia itu kurus. Dia itu kurus, tapi kurusnya itu yang bungkuk gini, tapi nggak bungkuk banget. Dia posisinya itu yang satunya tangannya gini, yang satunya megang apa ya? Yang ini loh. Kendit ya, kendit. Mungkin kalau teman-teman nggak tahu itu kayak korset, tapi korset kain yang selendang gitu, yang panjang gitu. Nah, yang kayak gitu tangannya yang satunya tangan di kanan belakang. Tapi dia nggak bawa tongkat, enggak. Cuma dia ada di gini-gini. Tapi dia nggak bungkuk. Iya. Gini. Gitu. Gini. Gitu. Jadi tangan yang kiri itu ada di samping kiri gini. Nah, yang tangan kanan itu ada di belakangnya. Itu masih siang? Itu masih siang dan aku ngelihat itu. Gerimis? Iya, gerimis. Itu masih posisi gerimis ya. Itu masih posisi gerimis. Setelah itu, untuk gambarannya, untuk gambaran nenek-neneknya itu yang sininya yang tulang sininya itu nongol gitu. Kelihatan gitu karena udah saking kurusnya. Gitu. Tapi kalau untuk muka, makanya aku bilang nenek-nenek itu karena beruban tapi mukanya abstrak. Gambaran hancur gitu loh. Mukanya merah. Darah gitu. Dan dia ngeliatin. Gak berani aku lihat ke atas, kanan, kiri, depan, belakang, gak berani. Aku udah mohon-mohon banget sama seniorku, megang tangan dia, Kak, ayolah aku anterin pulang. Nah, setelah itu kan dicek nih kakiku udah biru-biru banget yang sebelah sini sama yang bagian bawah. Jadi banyak sekali orang yang bener-bener mukanya abstrak, bener-bener mukanya hancur itu dia berjajar gitu loh, kayak seperti ini banget. Terus gak berhenti nih.